Hello YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam damai untuk Indonesia. Selamat datang di channel Farah Banget. Channel ini akan membahas beragam hal, sisi-sisi lain dari kehidupan yang pastinya belum ada di channel YouTube manapun guys. So, jangan lupa dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe atau berlangganan dan nyalakan loncengnya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru kita. Dan yang paling penting, tonton sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Farah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar beli kedondong. Cakep. Jangan lupa subscribe dong. Subscribe. Soalnya kemarin kata YouTube tuh nggak subscribe Mbak. Jadi banyak yang nggak subscribe. Jadi kayak apa sih? Kita tuh kemarin ada video yang cukup banyak lah view-nya tuh tapi nggak subscribe gitu. Dan yang subscribe juga yang nonton tuh komen-komen dong. Iya, komen-komen biar ada yang mau ditanya silahkan, sebisa mungkin insya Allah akan dijawab. Iya. Dengan apa iniannya mak sendiri. Iya benar. Apalagi kalau mau ngasih sesuatu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin kayak merchandise. Merchandise yang ada kita mak tuh harus bikin merchandise giveaway mak kalau di YouTube ya. Nanti kapan-kapan ya. Next episode. Iya. Ini bahas setan jahil nih mbak. Soalnya saya kemarin sebenarnya di komen tuh nanyain wewe gombel gitu. Cuman kan karena wewe gombel itu ya salah satu wujud saja, cuman itu wujud jahil ya, penjelmaan dari yang jahil-jahil yang iseng-iseng. Kita bukan cuma bahas wewe gombel gitu, jadi biar agak panjangan gitu ceritanya. Jadi itu wewe gombel nih mbak yang ditanyain tuh. Pertama kita bahas itu dulu mbak. Wewe gombel tuh itu dia tuh apa sih mas sebenarnya wewe gombel? Ya sebenarnya wewe gombel itu kan sama dengan ya kayak kuntilanak yang model-model begitu bang. Jadi wujudnya aja yang seolah yang kalau dia menampakkan diri itu kan suka kayak perempuan dengan badan yang besar, dengan maaf ini yang dada yang besar juga, yang ini pokoknya serba big lah, serba besar. Tapi itu dia sendiri kayak raksasa aja gitu pak, enggak? Ya boleh dibilang seperti itu karena dia bisa berubah dari ini menjelmanya itu dari kecil tambah besar tambah tinggi tambah tinggi. Kalau yang ini apa namanya kayak darah gitu nggak pak? Enggak. Oh enggak, wewe gombel enggak? Enggak ada. Jadi ini buat sedikit info juga sebenarnya apa yang wujud dari mereka yang asli itu sebenarnya tidak berwujud itu. Yang mereka yang kelihatan dan yang terlihat itu cara mereka untuk menampakkan diri mereka. Dan satu lagi yang semacam itu tidak pernah ada yang seperti kayak di film-film horor yang mukanya berdarah-darah, yang ininya somplak lah apanya lah, itu tidak seperti itu bentuk mereka sebenarnya. Itu terciptanya awal si wewe gombel tuh kenapa tuh mbak? Ya itu kan banyak mitos, banyak kepercayaan karena ya mungkin zaman dulu itu kan anak-anak yang sering main apa susah untuk dibujuk masuk, diciptakanlah hal seperti itu gitu untuk cuman sekedar untuk menakut-nakutin. Wewe gombel itu kalau misalnya nggak pulang gitu ya mbak ya, anak kecil ya nanti dibawa wewe gombel. Tapi kenyataannya memang gitu? Bukan kenyataannya yang terjadi dan berjalan memang ya seperti itu. Mereka lebih isengnya itu ke hal yang dengan menggoda untuk ngikut mereka ke alam mereka seperti itu. Itu diapain mbak kalau dibawa gitu kalau? Ya paling ya disembunyikan tanpa, kalau mungkin kalau sudah disembunyikan gitu anak-anak itu atau apa itu tidak merasa disembunyikan, dia merasa masih bermain di tempat itu atau masih jalan, padahal udah lama udah hilang, udah dicari-cari, tapi pasti dibalikin mbak? Dibalikin, biasanya dibalikin dan bisa dia taruh di pohon-pohon kayak gitu bang.
Nah itu berarti tidak, kalau untuk menelan korban tuh enggak kali ya, Enggak, dia enggak, gombel. enggak ada istilah begitu ya. Mereka cuman iseng untuk sekedar ingin mengajak ke alamnya mereka gitu. Ya itu tinggalnya di mana Mbak kalau gombel biasanya? Mereka sebenarnya tidak ada tempat tinggal atau apapun itu yang berbentuk rumah atau apa itu, ruang waktunya pun tidak ada buat mereka itu. Tapi yang karena kita di dunia kita ada pohon, ada rumah, ada ini, jadi ya disitulah dia taruh. Kadang ada di pohon, kadang ada di rumah kosong, kadang ya di sungai atau di mana adanya. Jadi memang ada ya wewe gombel itu ternyata. Memang ya. ada. Jadi, tapi itu wewe gombel itu cuman istilah dan sebutan. Cuman ya sebenarnya memang hal-hal yang seperti itu memang ada. Ya mungkin itu tadi terciptanya gara-gara memang orang dulu juga kali ya. Iya. Mungkin, iya. Jadi kepercayaan apa inian dari hal mitos menjadi hal yang memang akhirnya dipercaya bahwa itu dilakukan oleh wewe gombel. Itu mengganggunya sekitaran bocah aja berarti memang? Enggak, sebenarnya enggak juga. Banyak juga ya yang diganggu itu rata-rata yang memang kadang ada niatan yang enggak bener gitu. Sering juga kan mungkin, tapi kebanyakan yang diganggu itu biasanya memang jenis kelaminnya laki-laki. Jadi gitu. Berhati-hati laki-laki, jangan ada punya pikiran kotor pada saat di luar rumah atau apa gitu. Jangan. Nah, dia bisa nyamar juga jadi perempuan cantik atau apa gitu. Tapi mungkin itu udah ekstrim sih, maksudnya tujuannya mungkin udah, ya nggak tahu juga sih. Iya. Masa bisa kayak gitu sih? Bisa nyamar gitu maksudnya? Bisa nyamar, dia memang dia bisa berubah-ubah berbagai bentuk Bang, nggak cuman bentuk satu bentuk wewe gombel itu. Ya, tapi dia punya tujuan mungkin Mbak kalau misal kayak gitu. Apa iseng doang? Iseng. Mereka itu tidak ada tujuan, tapi mereka melihat aura dari kita yang mungkin ada yang ketakutan, ada yang memang auranya beda dengan yang lain. Dari situ aja mereka melihatnya. Jadi dan mereka suka, ya udah ditarik. Oh iya. Itu tadi wewe gombel itu Mbak ya. Karena kalau yang sejenisnya Mbak kayak kuntilanak gitu Mbak. Iya, sama sih. Hampir sama ya? Hampir sama. Cuman kuntilanak itu kan kalau ini kan ada yang ngomong bawa anak lah apa. Dan yang benar itu memang yang bawa anak itu yang benar-benar kuntilanak. Oh, berarti yang dia memang membawa ya, memangku anak gitu ya? Iya. Bayi gitu. Ada, ya bayi. Ada ininya, propertinya. Oh iya. Kuntilanak yang sebenarnya seperti itu Bang. Dan wujudnya ya kebanyakan memang dia dengan rambut yang panjang, dengan memakai gaun gitu kan. Memang seperti itu. Terus darah-darah gitu Mbak? Enggak, sekali lagi enggak ada yang berdarah-darah yang. Sering kayak acara-acara di dunia lain itu di TV-TV itu kan gitu ngomongnya. Iya gitu itu untuk diciptakan biar semakin inilah. Tapi bentuk mereka itu kasih tahu sekali lagi tidak seperti itu. Mereka tidak bisa dengan mata yang ini untuk bisa melihat mereka tuh akan susah, kecuali mereka ada menampakkan keinginan untuk menampakkan diri dengan memakai wujud yang macam-macam. Contoh bisa laki-laki, bisa kakek-kakek, bisa jadi pocong, bisa jadi kuntilanak, bisa jadi wewe gombel, mereka semua. Kalau yang kuntilanak itu kenapa tuh Mbak dia ininya? Itu rata-rata satu karena melahirkan, proses melahirkan itu tuh yang gagal gitu Mbak? Ya, yang gagal dan akhirnya ada urusan yang tidak terselesaikan di dunia dan mereka memilih wujud untuk menjadi seperti itu. Ibu hamil tiba-tiba anak dalam kandungannya hilang, itu anaknya kemana Mbak? Itu. Nah, yang ada pernah dengar gue jadi kayak. Iya betul. Apa itu tindakan dari kuntilanak juga atau enggak? Bisa jadi, bisa itu karena. Atau wewe gombel? Bisa kedua-duanya. Karena ya itu tadi, ini masalah kuntilanak dan wewe gombel ini penyebutan
dari kita aja gitu loh Bang, untuk Yeah. lebih iniannya, tapi sebenarnya itu memang dari roh apa namanya, hal goib yang memang dilakukan itu. Dan satu lagi, itu bukan cuma dilakukan oleh Wewe Gombel atau apa, itu juga yang episode yang lalu itu sebagai tumbal juga bisa dari bisa juga ya. untuk pesugihan. Jadi memang benar tuh ada ya, maksudnya bayi tiba-tiba tuh kosong gitu. Kosong ada memang. Itu Memang mungkin kita bahas satu episode sih mungkin itu. Gue pengen nanya juga karena memang ada apa sih namanya, soalnya kayak orang hamil itu kayak ya itu nanti episode orang hamil mungkin jadi kayak banyak pantangannya, banyak inilah struggle memang itu. Memang betul gitu. Harus ada pantangan-pantangan. Nah itu kita bahas nanti satu episode lama gitu yang lain. Sekarang kan itu kuntilanak tadi. Nah kuntilanak ini kan paling sering nih Mak, paling sering yang artinya tuh kayaknya tuh jahil mungkin gitu Mak. Paling sering banget itu kuntilanak nih. Ya paling sering nih, muncul gitu. Dengan wujud seperti itu. Yang apa namanya, yang suaranya ketawanya. Kenapa bisa begitu? Coba Bang Gum bisa ini enggak? Nggak tahu. Menurut opini Bang Gum aja kenapa bisa begitu banyak? Ya mungkin banyak ya, berarti tadi banyak yang gagal kali dalam. Bukan. bukan. Bukan karena itu karena energi dari orang-orang yang membicarakan. Yang ini tuh sampai ke dia dan akhirnya datang. Itu bisa loh Bang kita. Karena dari energi kita membicarakan, energi dari kita yang ketakutan, yang parno, itu bisa mengundang secara tidak langsung. Tapi emang kalau udah nongol serem banget kali ya wujudnya gitu. Kadang seram, kadang enggak, kadang biasa aja kayak perempuan biasa tapi dengan gendong anak ya, seperti. Dia ngapain sih Pak kalau keluar gitu, nongol gitu ngapain sih? Ya kayak kita aja juga. Mungkin dia lagi boring di rumah di ini jadi gue pengen ini kemungkinan. Tapi emang serem banget sih pastilah, misalnya lagi bengong gitu kan tiba-tiba muncul ya memang pasti. Iya dengan bentuk yang memang tidak karuan, tapi bukan dalam arti kata berdarah-darah, berbelatung-belatung atau yang ininya somplak, bukan seperti itu. Itu film kali ya? Itu film. Yang menyebabkan sosoknya berasa menyeramkan itu ya karena dari aura yang kita udah ketakutan, parno, bener itu Bang. Bener itu sih. Yang menyebabkan akhirnya terlihat seperti hal yang sangat menyeramkan. Itu yang kita bayangkan sebetulnya, gitu ya. Iya. Karena gue pernah mempelajari itu lah, jadi kayak dari apa itu yang kita wujudnya itu akan keluar seperti apa yang kita bayangkan. Betul. Gitu betul ya. Jadi, kadang-kadang seperti apa yang sudah tercipta ini di kepala kita itu seperti itu, tapi sebenarnya mereka tidak seperti itu. Wujud yang aslinya mereka tidak terlihat memang. Nah itu si kuntilanak itu berarti yang ini lagi Mak, yang pernah ini bener nggak? Maksudnya ketika dia tuh suaranya tuh kenceng berarti itu jauh. Iya, betul. Ketika suaranya itu pelan. Memang menurut pengalaman yang sudah memang seperti itu. Jadi kalau kita ada mendengar suara perempuan, entah itu tertawa atau menangis, dekat dengan telinga kita, menurut telinga kita itu dekat, padahal sebenarnya itu jaraknya sangat jauh. Tetapi kalau kita mendengar samar-samar, cuman sekali kayak hilang, terketiup angin apa hilang suaranya, samar-samar lah, itu berarti dekat. Wow, hati-hati. Nah, itu berarti bisa siapa aja dong gitu ya? Bisa siapa aja. Dengar gitu tiba-tiba nongol gitu. Dan satu lagi, kalau kita sudah ya istilahnya masuk inceran target mereka, itu kita akan, walaupun dia belum menampakkan diri, tapi di kuping kita atau di pendengaran kita seperti mendengar suara orang sedang sinden yang sedang nyinden, nyanyi, ada suara gamelan atau apa. Nah, itu berarti sudah masuk kalau kita sering mendengar tanpa ada hal apapun itu, tapi kita sering mendengar kok kayak suara musik nih, dang dung gitu kan. Suara gendang atau apapun itu sering itu cepat-cepat
baca doa, minta perlindungan kepada Allah karena sudah jadi masuk target kuncian untuk itu tuh buat apa sih? Aku ada proses kunci-kuncian gitu segala, target segala. iya karena itu tadi mereka